Selamat siang Pak Nirjun, saya Amanda dari kelas XIP 1. Saya akan menjelaskan tentang teori-teori yang ada pada masa sejarah. Yang pertama ada teori kesatria. Menurut Mukherjee, golongan kesatria atau tentara dari India yang membawa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Pada mulanya, kaum kesatria ini membangun koloni-koloni yang akhirnya berkembang menjadi sebuah kerajaan. Kaum kesatria yang membangun koloni baru di Nusantara ini kemudian mengadakan hubungan perdagangan dengan kerajaan-kerajaan di India. Lalu mereka mendatangkan seniman yang berasal dari India untuk membangun candi-candi di Indonesia. Pendapat ini sejalan dengan pendapat C.C. Bird yang menyatakan bahwa golongan yang menyebarkan kebudayaan Hindu ke Indonesia adalah para petualang yang sebagian berasal dari golongan kesatria. J.L. Mons menghubungkan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada awal abad ke-5 dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Pada sekitar abad ke-4 dan abad ke-5, banyak kerajaan di India Selatan yang mengalami kehancuran. Kaum kesatria memang merupakan kaum yang mempunyai semangat berpetualang, akan tetapi teori kesatria mempunyai juga kelemahan, yaitu yang pertama, menurut Van Leur, suatu kolonisasi yang dilakukan oleh golongan kesatria tentunya akan dicatat sebagai suatu kemenangan. Yang kedua, tidak ditemukan tanda-tanda peringatan apapun seperti Jaya Stamba atau Tugu Kemenangan maupun bentuk-bentuk lainnya sebagai bukti penakluk tersebut. Ketiga, kaum kesatria tidak menguasai ajaran agama Hindu, bahasa Sanskerta, dan huruf Pallawa. Yang kedua, ada teori Brahmana. J.C. Van Leur mengatakan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia hanya bisa dilakukan oleh kaum Brahmana, karena hanya kaum Brahmana lah yang berhak mempelajari isi kandungan kitab Weda. Kedatangan kaum Brahmana juga diperkirakan atas undangan para penguasa lokal di Indonesia, karena mereka ingin mempelajari agama Hindu. Selanjutnya, kaum Brahmana ini banyak melakukan upacara untuk menghindukan seseorang. Upacara itu disebut Fratya Stoma. Tetapi teori Brahmana ini juga memiliki kelemahan, karena dalam tradisi agama Hindu terdapat pantangan bagi kaum Brahmana untuk menyeberangi lautan. Yang ketiga ada teori Vaishya. Menurut N.J. Krom, proses terjadinya hubungan antara India dan Indonesia karena adanya hubungan perdagangan. Sehingga orang-orang India yang datang ke Indonesia sebagian besar adalah para pedagang. Perdagangan yang terjadi pada saat itu menggunakan jalur laut dan teknologi perkapalan yang masih banyak bergantung pada angin musim. Hal itu yang membuat pedagang India harus menetap dalam kurun waktu tertentu sampai datangnya angin musim. Namun teori Vaishya memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu yang pertama, kaum Vaishya tidak menguasai ajaran agama Hindu, bahasa Sanskerta, dan huruf Pallawa. Karena baik ajaran agama Hindu, bahasa Sanskerta maupun huruf Pallawa hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Yang kedua, peta persebaran kerajaan-kerajaan Hindu di Indonesia yang lebih banyak berada di pedalaman. Apabila pengaruh tersebut dibawa oleh para pedagang India, tentunya pusat kerajaan-kerajaan Hindu akan lebih banyak berada di pesisir. Yang keempat ada teori Sudra. Menurut teori ini, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta Sudra. Di India, sebagai golongan kasta paling rendah, mereka merasa tersisih dan hanya hidup sebagai budak. Oleh karena itu, orang-orang India yang berkasta Sudra datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mengubah kehidupannya. Pendukung teori ini adalah von Van Weber. Namun teori ini tidak didukung oleh bukti dan alasan yang kuat. Ketiga, teori tersebut sebenarnya juga memiliki kelemahan golongan kesatria dan Vaishya, tidak menguasai bahasa Sanskerta. Kita ketahui bahwa bahasa Sanskerta adalah bahasa sastra tertinggi yang dipakai dalam kitab suci Weda. Yang terakhir ada teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D. Bosch, yang teorinya ia mengatakan tentang peranan bangsa Indonesia sendiri dalam penyebaran agama Hindu. Menurut teori ini, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia pertama kali dilakukan oleh kaum intelektual terdidik, yang mengakibatkan terbentuknya masyarakat Hindu terdidik yang dikenal dengan Sangha. Mereka mempelajari bahasa Sanskerta, huruf Pallawa, kitab Weda, dan kesusasteraan. Perkembangan selanjutnya mengatakan bahwa banyak orang Indonesia yang pergi ke India untuk mendalami agama dan budaya Hindu.
Lalu sekembalinya ke Indonesia, mereka mengajarkan kembali agama dan kebudayaan tersebut. Terbukti dari peninggalan dan budaya Hindu yang memiliki corak dan karakter budaya Indonesia. Sekian penjelasan saya tentang teori-teori sejarah yang ada. Terima kasih Pak Nirjun sudah mau mendengarkan.